Master! Carest thou not that we perish? Peace. Be still. Dalam setiap kegerakan Roh Kudus, Tuhan Yesus harus selalu menjadi pusatnya. Kebesaran alam semesta yang maha agung bukanlah pusat penyembahan kita. Mujizat penyembuhan tidak dapat menjadi pusat penyampaian firman Tuhan. Kisah pengusiran setan tidak dapat menjadi inti berita di mimbar. Kemakmuran tidak dapat menjadi pusat ibadah. Dialah dasar semuanya, dialah kebenaran mutlak. Dia satu-satunya ukuran melawan semua hal lain dalam dunia ini. Melalui dia saja kita mampu mengerti dan menavigasi dunia rohani. Melalui kepribadiannya kita menaruh dasar kebenaran ketika kita mengejar kegerakan supernatural Roh Kudus. Peace be unto you. Saat kita mengalihkan fokus dari Yesus akan siapa Dia, kepada apa yang dilakukannya, ingatlah, kita berada dalam bahaya besar. Yesus pusat hidup dan kabar baik. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? No, we'll see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Great is our God.
my heart will sing how great is our God. He's the name above all names. You are worthy of all praise. Yes, my heart will sing how great is our God. Sing how great is our God. Sing with me how great is our God. And all will see how great, how great. Sing how great is our God. Sing with me how great is our God. And all will see how great, how great is our God. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. And great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out a praise. We pour out a praise. It's your breath in our lungs, so we pour out a praise to you only. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. And great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour
shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you, holy. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you, holy. Great are you, Lord. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang sehat. Bersyukur setelah kurang lebih 9 bulan, akhirnya saya bisa berdiri saat ini untuk kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena Engkau sangat baik tiap-tiap waktu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memegang tangan kami, tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Karena itu saat ini Tuhan, kami memerlukan firman Tuhan untuk menuntun kami kepada jalan yang Tuhan kehendaki, agar kami boleh hidup berkenan dan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tolong hamba yang menyampaikan dan berkati setiap kami yang mendengarkan. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk boleh mengerti, menolong kami untuk boleh melakukannya. Terima kasih Bapa, semua peralatan yang kami gunakan Tuhan berkati sehingga boleh memperlancar jalannya ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada bulan Maret ini kita belajar bersama-sama mengenai Yesus Kristus sebagai penguasa. Kalau 2 minggu lalu Pak Riki menyampaikan bahwa Yesus Kristus sebagai penguasa alam semesta, dan minggu lalu Ibu Sarah menyampaikan mengenai Yesus Kristus sebagai penguasa dunia, orang mati atau atas maut. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai Tuhan Yesus sebagai penguasa atas fisik atau tubuh manusia. Bagian dari firman Tuhannya yaitu Lukas 5 ayat 17-26. Kalau berbicara mengenai Yesus Kristus sebagai penguasa atas tubuh manusia, Bapak Ibu, kita tentu ingat ada banyak bagian di Alkitab yang menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit dan kelemahan. Ada beberapa contohnya yang bisa saya sampaikan, yaitu ibu mertua Petrus, Lukas 4 ayat 38-39, orang yang mati tangan kanannya, perempuan yang menyentuh jubah Yesus, orang buta disembuhkan, orang yang sakit lumpuh juga disembuhkan, semua orang yang buruk keadaannya. Kemudian ada Bartimeus si buta, dan juga ada si tuli dan gagap. Sebenarnya Bapak Ibu, peristiwa-peristiwa ini sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah sang penyembuh. Penyembuh dari segala penyakit, dokter di atas segala dokter. Berbagai sakit dan kelemahan sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kuasa Yesus tidak hanya bekerja 2000 tahun lalu saja.
pada saat di Alkitab saja Bapak Ibu. Tapi sampai hari ini kuasa Yesus juga masih bekerja. Amin. Amin. Ada beberapa, paling nggak ada satu Bapak Ibu. Ada banyak sebenarnya kisah tentang mukjizat Tuhan. Tapi paling nggak ada satu hal yang mau saya sampaikan, yaitu mengenai film berdasarkan kisah nyata. Mungkin kita pernah menontonnya, yaitu Breakthrough. Ini sebuah kisah nyata dari John. John ini adalah anak yang diadopsi oleh Joyce Smith. Suatu hari saat musim dingin, John ini bermain di danau Missouri yang membeku permukaannya. Nah, saat John dan temannya bermain sembari berfoto di atas danau tanpa perasaan takut, tiba-tiba hal yang tidak diinginkan terjadi apa Bapak Ibu, yaitu es pada permukaan danau pecah dan menenggelamkan John. Kebayang Bapak Ibu, tenggelam di danau pada musim dingin, itu es semua. Dia tenggelam masuk ke situ Bapak Ibu, dan sesaat setelah John ditemukan, mereka segera mengangkatnya dan melarikan John ke rumah sakit. Dan ditangani oleh para tim medis, John masih tidak sadarkan diri dan ada kemungkinan bahwa ia tidak akan bertahan hidup. Ada kemungkinan ia meninggal Bapak Ibu. Joyce, yaitu ibu dari John, langsung memasuki ruangan tempat di mana John dirawat dan dia berdoa dengan sangat keras. Dan di tengah-tengah Joyce sedang berdoa, disitulah mukjizat terjadi. Bapak Ibu, lihat, mukjizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Ini hanya satu kisah dari ribuan mukjizat Tuhan. Saya percaya mungkin kita pernah mendengar dari YouTube, televisi, atau dari teman gereja kita, dari orang lain, bagaimana kuasa Yesus masih terus bekerja untuk menyembuhkan berbagai sakit. Yesus berkuasa atas tubuh kita, tubuh ciptaannya. Bapak Ibu, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan menyembuhkan, bagaimana Tuhan membuka jalan keluar untuk penyakit dan pergumulan. Setiap orang percaya membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Mari kita sama-sama buka Lukas 5 ayat 16-27. Saya akan bacakannya bagi kita Bapak Ibu. Ini mengenai orang lumpuh yang disembuhkan. Ayat 17, pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Ayat 18, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ayat 21, tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Ayat 26. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Bapak Ibu, mungkin kita sering sekali mendengar bagian firman Tuhan ini ya. Ini salah satu cerita Alkitab yang bikin saya juga tercengang waktu lalu. Wah, mereka bisa mengangkat orang lumpuh, kemudian membuka atap rumah dan menurunkannya tepat di depan Yesus, dikatakan Bapak Ibu. Dan ketika si lumpuh ini sudah tepat berada di depan Yesus, ayat 20 Yesus berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, ayat 20 Yesus berkata, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Hal yang pertama yang Yesus katakan adalah, dosamu sudah diampuni. Tuhan, ini orang lumpuh perlu sembuh. Kenapa Tuhan bilangnya dosamu sudah diampuni? Mungkin sangat mengherankan Bapak Ibu ya. Tapi kenapa Yesus mulai mengatakan bahwa dosa-dosa orang tersebut sudah diampuni? Paling nggak ada dua alasannya Bapak Ibu. Yang pertama,
pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi itu mengaitkan dosa dengan penderitaan. Mereka berpendapat bahwa jika seseorang itu menderita, maka pasti orang itu telah berbuat dosa. Bagi orang Yahudi, orang sakit itu adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Dan orang Yahudi manapun akan setuju kalau dikatakan bahwa pengampunan dosa adalah syarat utama bagi penyembuhan. Jadi kalau kamu mau sembuh, kamu harus mengaku dosamu dulu. Dosamu harus diampuni oleh Allah dulu. Kira-kira begitu Bapak Ibu, kepercayaan dari orang Yahudi. Menurut kepercayaan mereka, orang lumpuh itu tidak bisa disembuhkan. Kecuali kalau dosanya sudah diampuni. Kalau ia disembuhkan, itu sama dengan dia sudah diampuni. Maka di ayat 23 dikatakan demikian. Yesus berkata, manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah. Tentu Bapak Ibu ketika Yesus memberi pertanyaan ini kepada ahli Taurat, Yesus sedang mengaitkan hal ini kepada kepercayaan mereka sendiri. Bahwa tak ada seorang sakit pun yang dapat bangun dan berjalan, kecuali kalau dosanya sudah diampuni. Kalau Yesus mampu menyembuhkan penyakit jasmani orang tersebut, orang lumpuh tersebut, maka hal itu menjadi bukti nyata bahwa dosa-dosa orang tersebut sudah diampuni. Kalau Yesus mampu untuk menyembuhkan orang lumpuh tersebut, berarti Yesus telah mengampuni dosa-dosanya. Sehingga Bapak Ibu, Yesus berkata, manakah lebih mudah? Mungkin bagi manusia biasa mengatakan, oke, dosamu sudah diampuni. Tapi untuk membuktikan bahwa Yesus benar adalah anak Allah, Yesus tidak hanya berkata bahwa dosamu sudah diampuni. Yesus perlu membuktikannya dengan cara apa Bapak Ibu? Yaitu menyembuhkan si lumpuh. Karena itu yang Yesus lakukan adalah yang pertama, dosamu sudah diampuni. Karena bagi Yesus, bagi Tuhan kita, yang jauh lebih penting Bapak Ibu, bukan hanya kesembuhan secara jasmani. Namun yang Yesus anggap lebih penting yaitu kesembuhan secara jiwa. Yaitu dosa kita sudah diampuni. Yang kedua Bapak Ibu, bisa jadi ketika Yesus berkata dosamu sudah diampuni. Yang pertama tadi karena memang itu kepercayaan mereka. Yang kedua, sangat boleh jadi bahwa orang lumpuh tersebut benar-benar orang yang berdosa. Kita tidak pernah tahu dan tidak dicatat di sini. Tapi bisa jadi orang lumpuh tersebut lumpuh karena dosanya. Dan bahwa penyakitnya tersebut diyakini sebagai akibat dari dosa-dosanya. Dalam hal seperti itu Bapak Ibu, tanpa adanya kepastian bahwa dosa-dosanya telah diampuni, maka ia tidak akan dapat sembuh. Yang paling diperlukan oleh si lumpuh ini, dia harus diyakinkan bahwa dosanya sudah diampuni oleh Allah. Karena itu ketika Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, ia mendapat satu kepastian bahwa Tuhan sudah mengampuni dosanya. Kepastian pengampunan itulah yang akan membawa kesembuhan kepadanya. Sehingga ketika Yesus berkata, aku mengampuni dosamu, dosamu sudah diampuni, maka ia sembuh Bapak Ibu. Kalau kita melihat di Alkitab, kalau berbicara mengenai dosa dan penyakit Bapak Ibu, dalam perjanjian lama, paling nggak ada beberapa tokoh yang ditulis, dia kena penyakit kusta, dia kena penyakit oleh karena dosanya. Dihukum oleh karena perbuatannya. Contohnya Miriam, bisa dibuka dalam Bilangan 12, Gehazi, 2 Raja-Raja 5 ayat 27, kemudian ada juga Raja Uzia dalam 2 Tawarikh 26. Mereka mendapatkan tulah dari Tuhan oleh karena mereka berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga mendapat hukuman dari Tuhan. Jelas Bapak Ibu bisa jadi seseorang terkena penyakit memang karena dia telah berbuat dosa. Karena melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Sehingga Tuhan menghukumnya dengan penyakit. Bisa jadi Bapak Ibu. Karena itu dalam Yakobus 5 ayat 16 kita bisa lihat. Yakobus menyadari bahwa penyakit mungkin disebabkan oleh karena dosa. Oleh karena itu apabila terjadi penyakit, Yakobus menuliskan orang itu harus memeriksa dirinya di hadapan Tuhan dalam doa untuk mengetahui apakah penyakitnya itu memang disebabkan oleh dosa pribadi. Harus memeriksa dirinya sendiri. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mazmur 103 ayat 3 mengatakan, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu Bapak Ibu. Ketika Yesus mengampuni dosa si lumpuh,
Ini menunjukkan bahwa mungkin sekali orang lumpuh itu dia lumpuh karena dosa. Yang kedua, tentu orang tersebut yaitu orang lumpuh ini menginginkan kesembuhan jasmani. Dan Yesus memberikan apa yang sebetulnya lebih dibutuhkan orang itu, yaitu kesembuhan jiwa. Sekalipun mungkin orang lumpuh ini tidak memintanya Bapak Ibu, tapi Yesus memberikannya karena itu yang paling dibutuhkan. Yang berikutnya adalah ini menunjukkan bahwa bagi Yesus yang lebih penting adalah kesembuhan rohani atau jiwa daripada kesembuhan jasmani. Namun Bapak Ibu, kita tidak hanya berhenti di titik situ saja. Oke, ada beberapa penyakit. Ada beberapa orang yang terkena penyakit. Memang dihukum Tuhan oleh karena dosanya. Tapi kita tidak hanya berhenti di situ saja. Yang berikutnya Bapak Ibu, adalah satu olokan yang sangat kejam. Kalau kita mengatakan atau kita menyatakan bahwa seseorang kena penyakit itu oleh karena dosanya, oleh karena orang itu tidak punya cukup iman sehingga dia terkena penyakit Bapak Ibu. Kalau kita buka, mari kita buka sama-sama dalam Yohanes 9 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Yang kedua Bapak Ibu, seseorang terkena penyakit bisa saja itu Tuhan memakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kalau yang pertama karena dosa, yang kedua Bapak Ibu, seseorang terkena penyakit karena memang Tuhan ingin bekerja melaluinya. Tuhan ingin menyatakan kuasanya, Tuhan ingin menceritakan kehebatannya. Sehingga seseorang harus menderita sakit. Kita ingat juga kisah Ayub Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Ayub menderita, Ayub kena penyakit. Ayub mengalami berbagai-bagai pergumulan. Bukan karena dosanya, tapi memang karena Allah ingin mengujinya. Karena Allah ingin lebih dalam memperkenalkan dirinya kepada Ayub. Dan tentu juga ada sahabat-sahabat Ayub Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu, penyakit bisa juga disebabkan oleh dosa, namun bisa juga untuk menyatakan pekerjaan Allah. Kalau dalam pemazmur Bapak Ibu, ini seringkali pemazmur juga banyak sekali menuliskan ayat-ayat mengenai hal ini, tapi ada salah satu yang saya kutip Bapak Ibu dalam Mazmur 73 ayat 3-5 mengatakan demikian. "Aku cemburu kepada pembual-pembual, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sia-sia sama sekali aku mempertahan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi." Bapak Ibu, ada banyak orang kudus, orang benar, hidupnya begitu saleh. Kalau kita lihat, begitu saleh gitu ya. Tapi Tuhan izinkan menderita sakit penyakit. Ada orang Bapak Ibu yang kita tahu dia banyak sekali melakukan kejahatan, banyak sekali melakukan dosa dan kerugian bagi orang lain. Tapi justru seperti pemazmur ini berkata, sehat, gemuk tubuhnya, kayaknya gak ada penderitaannya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih Bapak Ibu. Rasanya seperti itu Bapak Ibu. Karena itu seseorang bisa saja sakit oleh karena memang Tuhan menginginkannya. Oleh karena Tuhan mau menyatakan kuasanya. Karena itu kita tidak boleh berkecil hati Bapak Ibu. Yang pertama memang kita perlu untuk memeriksakan diri kita kepada Tuhan. Tuhan, apakah ada sesuatu yang aku perbuat yang Tuhan tidak kehendaki? Kita harus datang kepada Tuhan untuk memeriksakan diri kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, jangan berkecil hati. Karena Tuhan mungkin memilih kita untuk menyatakan kuasa Tuhan. Tuhan mau memakai kita. Tuhan memakai suami kita. Tuhan memakai keluarga kita. Atau Tuhan memakai orang yang paling kita kasih. Tuhan pakai mereka untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Untuk menyatakan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa atas fisik dan tubuh manusia. Yang kedua Bapak Ibu, Yesus Kristus mampu menyembuhkan semua jenis sakit fisik. Kita bisa lihat di ayat 24 dan ayat 25. Saya bacakan. "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Yang terjadi apa Bapak Ibu? Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah.
Yesus Kristus, Yesus yang kita sembah Bapak Ibu, mampu menyembuhkan semua jenis sakit fisik. Tidak ada yang kayak, oh yang ini Tuhan bisa sembuhkan, oh yang ini Tuhan nggak bisa sembuhkan. Semua sakit Tuhan bisa sembuhkan. Orang lumpuh yang sudah lama lumpuh, rasanya tidak ada lagi harapan. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu, dan dia bangun. Dalam ayat 17 dikatakan, kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Karena kuasa Tuhan, Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya itu bukan hanya menyertai Tuhan Yesus, tapi kuasa Tuhan itu ada di dalam Yesus sehingga Yesus mampu menyembuhkan berbagai sakit penyakit. Kalau Yesus mampu mengajar dengan baik, kalau Yesus dapat melakukan berbagai mukjizat, kalau Yesus mampu menyembuhkan orang sakit, karena memang Yesus kita bukan hanya kuasa itu menyertai, tapi kuasa itu ada dalam dirinya. Kalau berbicara mukjizat, berbicara mengenai, oh Yesus kita sanggup menyembuhkan berbagai sakit penyakit, itu kan kita sebut kayak mukjizat Bapak Ibu ya. Wah, hal yang mustahil tapi menjadi mungkin karena kekuatan Tuhan Yesus. Itu kita sebut dengan mukjizat, bukan? Nah, ada banyak orang Bapak Ibu yang menginginkan mukjizat dalam hidupnya, bukan? Menghadiri KKR, datang ke sana, datang ke sini, hadir ke ibadah sini, ibadah sana, menghadiri KKR dan kebaktian lainnya dengan harapan beroleh mukjizat. Disembuhkan dari sakit penyakitnya, diberkati, dipulihkan rumah tangganya. Berharap Tuhan memberikan mukjizatnya dalam kehidupannya Bapak Ibu. Tapi tidak sedikit juga orang yang, satu sisi banyak orang yang kayak, wow, datang kepada Yesus karena mengharapkan mukjizat. Tapi ada juga orang kayak, kayaknya mukjizat nggak ada lagi. Kayaknya mukjizat berhenti di Alkitab aja. Sekarang kayaknya nggak ada mukjizat. Ada juga orang-orang yang bersikap apatis, acuh atau masa bodoh. Nggak peduli ketika mendengar kata mukjizat. Nggak ada lah mukjizat. Dokter aja yang hebat. Nggak ada, Yesus udah. Cuman cukup, ya kita percaya Tuhan Yesus aja gitu. Tapi nggak benar-benar mengharapkan mukjizat dari Tuhan. Itu juga nggak benar Bapak Ibu. Yang satu datang kepada Yesus karena pengen mukjizatnya, yang satu kayaknya kuasa Yesus nggak ada. Mukjizat Yesus nggak ada. Dua-dua ini adalah hal yang salah Bapak Ibu. Dalam mengikut Yesus kita harus dengan motivasi yang benar tentunya. Banyak orang mencari Tuhan semata-mata demi mendapatkan mukjizat. Dari zaman Yesus Bapak Ibu, dari zaman Alkitab, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan untuk melihat mukjizatnya. Maka Yohanes 6 ayat 26 berkata demikian. Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Mereka bukan rindu untuk mengenal pribadi Tuhan lebih dekat, tapi mereka menginginkan sesuatu dari Tuhan. Yang mereka inginkan adalah berkatnya, perbuatan ajaib dari Tuhan, dan bukan Tuhan sendiri. Sedangkan yang Tuhan kehendaki adalah mengenal pribadi Tuhan lebih dekat, bukan dari perbuatan-perbuatannya saja. Oh, kalau nggak ada perbuatan yang ajaib, udahlah nggak usah ikut Tuhan. Ada yang kayak gitu Bapak Ibu. Oh, kalau saya sudah berdoa lama untuk mama saya, untuk anak saya, tapi Tuhan nggak sembuhkan, jadi kenapa saya ikut Tuhan? Banyak orang yang mau mukjizatnya saja. Ada satu kisah Bapak Ibu, di kisah nyata, teman saya telepon saya bercerita. Tadi anak saya baru sekolah minggu katanya begitu. Kemudian di sekolah minggu itu diceritakan tentang, guru sekolah minggunya cerita tentang bagaimana Yesus mengadakan mukjizat, menyembuhkan orang-orang sakit. Kemudian anak teman saya ini yang papanya baru saja dipanggil Tuhan oleh karena sakit, Bapak Ibu. Anak sekolah minggu ini bilang sama guru sekolah minggunya, enggak Tuhan Yesus tuh nggak ada. Loh kenapa? Kenapa Tuhan Yesus nggak ada? Guru sekolah minggunya tanya. Kalau Tuhan Yesus tuh ada, kalau emang Tuhan Yesus tuh bisa ngadain mukjizat, kok papaku nggak sembuh? Berarti Tuhan Yesus nggak ada. Papaku nggak sembuh. Kalau Yesus ada, papaku harusnya sembuh. Bukankah pertanyaan anak kecil ini Bapak Ibu itu juga nggak hanya anak kecil Bapak Ibu, banyak orang Kristen saat ini, orang yang udah dewasa, orang yang sudah ikut Tuhan belasan tahun mungkin masih atau bisa jadi berkata hal yang sama. Di mana Tuhan? Tuhan nggak ada. Karena nggak ada mukjizatnya Bapak Ibu. Ketika kita datang kepada Tuhan karena perbuatan Tuhan saja, karena mengharapkan mukjizat Tuhan saja, berhenti di situ Bapak Ibu. Kita sama seperti orang-orang yang di Alkitab yang ikut Tuhan oleh karena perbuatan Tuhan, oleh karena menginginkan,
oleh karena hanya menginginkan roti dan menjadi kenyang, tapi bukan rindu untuk mengenal Tuhan. Karena bisa jadi ketika mukjizat memang tidak Tuhan adakan, seperti minggu lalu yang Bu Sarah sampaikan, karena bukan kita yang berhak untuk mengontrol hidup kita. Tapi letakkan kontrol hidup kita itu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang harusnya memegang kendali hidup kita. Karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar yang kita tuh gak paham Bapak Ibu. Yang kita tuh, pikiran kita sebagai manusia tuh kayak terbatas sekali untuk mengerti rencana Tuhan yang besar. Tentu Bapak Ibu, sakit kemudian meninggal, tentu kita berduka, tentu kita sedih. Saya pun punya pengalaman yang sama. Tentu kita pun, Tuhan kalau bisa sembuh Tuhan. Kalau bisa Tuhan jadikan mukjizat-Mu. Tapi kalaupun tidak Bapak Ibu, mari kita pandang Tuhan. Mari kita taruh Tuhan yang menjadi kerinduan kita. Menjadi yang paling kita rindukan. Bukan hanya perbuatannya, tapi Tuhanlah yang lebih kita rindukan. Apa yang Tuhan mau? Untuk aku katakan, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan inginkan untuk aku ketahui Tuhan, untuk aku ceritakan kepada orang lain. Kalau berbicara mukjizat Bapak Ibu, Markus 13 ayat 22 berkata demikian. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Dengan maksud apa? Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Sehingga kalau hanya sebatas mukjizat saja, sebatas mengharapkan kesembuhan saja Bapak Ibu, akan muncul di mana Mesias, nabi-nabi palsu menggunakan mukjizat-mukjizat untuk menyesatkan orang percaya. Sehingga sebagai orang percaya kita tidak boleh hanya berfokus kepada mukjizat saja. Karena satu saat mukjizat ini juga yang akan dipakai oleh Mesias palsu, nabi palsu untuk menyesatkan orang-orang pilihan. Berikutnya Bapak Ibu, mereka yang mengharapkan mukjizat langsung dari Tuhan seringkali menekankan pentingnya iman yang teguh. Ini seringkali Bapak Ibu saya dengar. Kalau kamu mau ada mukjizat dalam hidupmu, kamu harus punya iman yang teguh. Misalnya nggak sembuh Bapak Ibu, kamu nggak sembuh nih karena kamu nggak punya iman sih. Kalau kamu mau sembuh ya kamu harus punya iman yang kuat. Saya bisa bilang Bapak Ibu ini adalah penafsir yang salah. Kita nggak boleh percaya hal ini sepenuhnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan kita untuk berdoa agar apa Bapak Ibu? Agar mukjizat terjadi. Tuhan Yesus mengajar kita berdoa agar bukan kehendak kita yang terjadi, tetapi kehendaknya Tuhan. Yesus mengajarkan bahwa bukan ukuran iman kita menentukan apa yang akan terjadi. Tentu Bapak Ibu kita perlu iman agar mukjizat itu terjadi. Tapi kita harus ingat, kembali lagi, apakah itu kehendaknya Tuhan atau tidak? Apakah Tuhan mau atau tidak? Yang paling penting adalah apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Sehingga ya ketika kita melihat orang mungkin sudah berdoa bertahun-tahun tapi penyakitnya tidak disembuhkan, kita tentu tidak bisa menilai bahwa orang itu nggak punya cukup iman. Makanya dia nggak sembuh. Atau pantas saja mukjizat nggak terjadi karena lihat aja dia nggak beriman. Kita tidak bisa melihat iman orang lain Bapak Ibu ya. Selain itu Bapak Ibu, bukan hanya berbicara mengenai iman. Mukjizat bukan hanya berbicara mengenai iman. Tapi berbicara mengenai apakah Tuhan mau atau tidak untuk melakukan mukjizatnya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mukjizat itu, kalau berbicara mukjizat atau kesembuhan Bapak Ibu, memang Yesus berkuasa untuk menyembuhkan segala fisik, segala kelemahan, segala sakit fisik Bapak Ibu. Benar dan amin Bapak Ibu. Namun kadang mukjizat itu tidak hanya sebatas sembuh saja. Oke, fisiknya, kelemahannya, sakitnya sembuh. Mukjizatnya tuh kadang nggak hanya itu saja Bapak Ibu. Ada satu artikel yang saya baca, saya tidak sebutkan namanya. Pada tahun 1988, anak penulis ini mengalami demam tinggi dan muntah-muntah Bapak Ibu. Ketika dibawa ke dokter, langsung dimasukkan ke rumah sakit dan scanning. Di scan di sana diketahui terjadi pendarahan pada otaknya. Ini tuh seperti bom waktu yang sewaktu-waktu bisa menyebabkan kematian demikian. Sehingga singkat cerita Bapak Ibu sudah dibawa ke sana dan ke sini Bapak Ibu, sangat berat sekali. Penulis ini menceritakan sampai dia juga bertanya kepada Tuhan, mengapa
Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dalam kehidupannya padahal dia sudah meninggalkan dunia sekuler, pekerjaannya yang sebelumnya untuk fokus melayani Tuhan. Kenapa justru hal ini terjadi Tuhan? Kalau misalnya dia masih bekerja di dunia, masih bekerja sebelum dia melayani Tuhan, dia bekerja biasa gitu ya. Mungkin dia akan punya cukup banyak duit untuk bisa melakukan pengobatan kepada anaknya, untuk membiayai pengobatan anaknya. Tapi kenapa Tuhan Bapak Ibu? Dia berkata demikian. Namun setelah dia merenungkan perbuatan Tuhan, paling nggak dia menuliskan ada 6 mukjizat yang terjadi dalam kehidupannya. Betul, anaknya nggak sembuh. Dalam artian Tuhan tidak menjamah langsung, oke, pendarahan otaknya langsung sembuh total. Mungkin bukan itu Bapak Ibu, bukan itu yang terjadi. Namun mukjizat yang terjadi paling nggak ada 6 hal. Yaitu yang pertama, tidak perlu dibedah otak, tapi dengan teknik kateterisasi saja. Mukjizat yang kedua, pengobatan dilakukan di Singapura yang dekat. Yang ketiga, di rumah sakit pemerintah yang murah. Kemudian yang keempat, dia mendapat potongan 50% untuk biaya dokter. Yang kelima, ada spontanitas teman yang punya apartemen di Singapura untuk ditempati. Sehingga dia nggak perlu membayar biaya untuk tempat tinggal. Yang mukjizat yang keenam yang dia tulis, ada teman yang mencukupi biaya operasi, malah lebih, hingga bisa dikembalikan setengahnya. Dari keseluruhan ini Bapak Ibu, dari keseluruhan peristiwa yang dia alami ini, oke, bukan penyakit anaknya, pendarahan otaknya yang tiba-tiba sembuh. Tapi apa Bapak Ibu? Tuhan kasih jalan keluar. Dan disitulah mukjizat Tuhan. Dan disitulah mukjizat Tuhan terjadi. Ada jalan Tuhan yang Tuhan buka Bapak Ibu. Mungkin bukan penyakit yang sembuh, namun bagaimana Tuhan membukakan jalan, membukakan pintu demi pintu sebagai bentuk pertolongannya. Sehingga kita mampu menghadapinya dan itu yang menjadi kesaksian Bapak Ibu. Ada kalanya Tuhan memang tidak menyembuhkan. Tapi Tuhan juga pasti akan memberikan kekuatan. Kalau Tuhan izinkan sakit fisik itu terjadi Bapak Ibu, Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan. Ada satu cerita yaitu dari William Moon di balik kebutaannya Bapak Ibu. Dia adalah seorang pria kebangsaan Inggris yang menciptakan Moon Type, alfabet bacaan praktis pertama yang banyak digunakan untuk tunanetra. William ini adalah pemuda yang memiliki masa depan yang cerah. Namun, suatu hari, sebuah kecelakaan hebat menimpanya sehingga kedua matanya buta total. Peristiwa ini menghancurkan semua asa yang dibangunnya. Sejak itu ia menghabiskan waktu bertahun-tahun menyendiri dalam kamarnya. Dia berkata, apa gunanya diriku sekarang setelah aku tersekap dalam kamarku dan dunia telah tertutup bagiku. Dia kira-kira berkata demikian. Beruntung Bapak Ibu suatu hari ia mulai menyadari bahwa Tuhan memiliki rencana di balik kebutaannya. Ia mulai belajar mengembangkan sistem unik mengenali abjad untuk menolong kaum tunanetra seperti dirinya. Di luar perkiraannya temuan ini diterima di beberapa negara. Lebih dari 4 juta tunanetra dapat membaca Alkitab berkat temuannya itu. Tuhan Yesus kita amini, Tuhan Yesus mampu menyembuhkan berbagai sakit penyakit Bapak Ibu. Berkuasa atas fisik manusia, mampu mengadakan mukjizat. Tapi ketika satu penyakit Tuhan izinkan dialami oleh seseorang, Tuhan juga akan memberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa menjalaninya, bahkan tetap menjadi berkat untuk kemuliaannya Bapak Ibu. Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Tuhan menjanjikan sebuah kuasa yang sempurna justru di dalam kelemahan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, berbicara mengenai Yesus Kristus sebagai penguasa atas tubuh manusia. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir yaitu segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Ayat 25-26 saya bacakan. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Dalam terjemahan baru menggunakan kalimat hal-hal yang sangat mengherankan. Tapi bahasa Yunaninya di sana dikatakan kami telah melihat hal-hal yang ajaib hari ini. Hal ajaib itu Bapak Ibu yang membuat semua orang itu heran. Bukan hanya itu saja, tapi membuat semua orang itu takjub dan ketakjuban itu menguasai semua orang. Dan mereka memuji Tuhan atau memuliakan Tuhan. Seringkali Bapak Ibu kalau seseorang itu mengadakan mukjizat atau
dia berdoa sehingga ada seorang yang sembuh, Bapak Ibu. Ada banyak pendeta yang akhirnya pendetanya yang disanjung, pendetanya yang dipuji-puji begitu ya. Tapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengadakan mukjizatnya, dikatakan apa? Semua orang memuliakan Allah. Karena memang harus Allah yang dimuliakan dalam setiap peristiwa dari kehidupan kita. Pusat hidup dan penyembahan kita itu adalah Yesus Kristus. Kuasanya yang besar dalam mengampuni dosa, menyembuhkan fisik, itu seharusnya membuat kita tidak menyembah hal itu. Tapi kita harus menyembah dan mengagungkan Tuhan kita, Bapak Ibu. Dia pusat hidup kita dan hanya Dia yang layak menerima pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Sehingga Bapak Ibu, dalam setiap sakit, penyakit, atau apapun yang diderita Bapak Ibu, harus nama Tuhan yang dipermuliakan. Oh, bukan karena saya. Oh, karena saya yang sudah rajin membersihkan, membawa dia ke rumah sakit sehingga dia sembuh. Oh, karena pendeta itu yang berdoa. Coba pendeta si A pasti nggak sembuh. Hanya pendeta B yang berdoa, makanya sembuh. Bapak Ibu, bukan pendetanya, bukan kita, bukan manusia. Tapi yang harus dimuliakan haruslah Tuhan. Tuhanlah yang harus menerima semua hormat, semua pujian kita. Karena kalau segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi, karena memang Tuhan yang berkuasa memegang semuanya. Demikian firman Tuhan untuk pagi hari ini, Bapak Ibu. Saya mengucap syukur saya boleh menyampaikan bagian firman Tuhan ini karena ini juga memberikan kekuatan buat saya sendiri. Karena jujur sebagai manusia ada banyak khawatirnya, ada banyak ketakutannya. Karena ya saya juga punya mama yang sakit begitu. Saya juga takut mama saya meninggalkan saya sewaktu-waktu begitu. Tapi melalui belajar firman Tuhan ini lagi Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan berkuasa atas fisik atau tubuh atau sakit penyakit manusia Bapak Ibu. Kalau memang Tuhan izinkan sembuh. Karena Tuhan punya rencana yang lain. Tapi sebaliknya kalau Tuhan tidak mengizinkan hal itu terjadi, kalau Tuhan menginginkan hal yang lain, saya juga percaya bahwa Tuhan punya rencana yang saya tidak mampu untuk mengerti. Saya terlalu kecil untuk memahami rencana Tuhan yang besar. Tapi fokusnya bukan keajaiban atau kayak kenikmatan-kenikmatan yang Tuhan kasih, kebaikan-kebaikan saja Bapak Ibu. Bahkan dalam setiap peristiwa yang rasanya menurut kita nggak baik pun, penderitaan, kesusahan pun, Roma berkata, Roma 8, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya bahwa kami punya Allah yang besar. Allah yang tidak hanya berkuasa atas alam semesta, atas maut, tapi Tuhan Yesus juga berkuasa atas setiap sakit, kelemahan, atas tubuh kami ini Tuhan. Engkaulah yang memilikinya. Karena itu pakailah untuk kemuliaan-Mu saja. Kiranya firman Tuhan ini terus berbicara dalam hati kami, memberikan kekuatan kepada kami, dan menolong kami untuk boleh mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai anak Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi melalui seluruh rangkaian ibadah hari ini, secara khusus melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Fitri Muaya. Baik, sebelum saya tutup dalam doa berkat, ada dua pengumuman. Yang pertama tentunya selamat ulang tahun yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama 14 Maret, selamat ulang tahun pernikahan untuk Pak Yulius dan Bu Titi. Tuhan kiranya berkati keluarga dan rumah tangga Pak Yulius dan Bu Titi selalu. Yang kedua tanggal 15 Maret, selamat ulang tahun untuk Ibu Sarah Lomban. Tuhan berkati Ibu Sarah selalu. Tuhan terus tambahkan hikmat sebagai Ibu Gembala di tengah-tengah jemaat NLCC Indonesia. Yang kedua Bapak Ibu, jangan lupa kita terus doakan untuk rencana retreat kita, retreat dari NLCC Indonesia, yang direncanakan akhir bulan Juli, tanggal 29, 30, 31, atau awal bulan Agustus, tanggal 5, 6, 7 Agustus. Bapak Ibu terus doakan untuk persiapan atau rencana retreat ini. Saya dan Ibu Sarah mengharapkan kita semua bisa terlibat, bisa ikut dalam retreat ini sehingga kita semua diberkati Tuhan lagi dalam retreat bersama ini. Baik jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, He will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. And Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. 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 Oh, Jesus. 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 Jesus.
Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center.